iman itu ada yang dipelajari, ada yang dengan cara mulazamah. Kalau iman yang cuma kita pelajarin, sampainya di otak. Kayak begini. Kita menghafal sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20. Kita hafal tuh. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20. Itu baru cuma hafalan, baru cuma di otak. Belum percaya, kita yakin percaya. Cuma rasa belum gede, rasa belum kuat. Bagaimana gedenya? Kita bertemu dengan orang-orang yang ahli tauhid, yang mengamalkan tauhid. Kita duduk bersama mereka, walaupun sesaat, itu seperti kita mempelajari kitab-kitab ka'alfi sanatin, selama 1000 tahun. Makanya kan kita dengar tuh ada lagu Tombo Ati, Tombo Ati, ya. Apa lagi? Terus Nurkarani, kayak gitu. Saya nggak hafal lah lagunya. Kalau nyanyiin saya hafal. Nah, itu salah satunya adalah kita bergaul dengan orang soleh. Kenapa bergaul dengan orang soleh itu penting? Sebab memindahkan amalia ibadah yang ada pada diri mereka untuk bisa kita ajarin, itu kalau dipelajari dari kitab pengaruhnya dikit. Tapi kalau kita ikut bareng orang soleh, mereka sholat berjamaah, kita ikut sholat berjamaah. Mereka sholat ba'diyah, kita ikut sholat ba'diyah. Mereka baca wirid, misalnya baca rutin, baca surat waqiah pada asar, kita ikut tuh. Mereka wirid la ilaha illallah 12 kali, mereka wirid Allah 12 kali, mereka baca 12 kali. Setelah selesai sholat, kita ikut tuh. Besok-besok kita pulang ke rumah kita, itu apa yang kita pelajari bukan dari kitab, dari kitab yang berjalan. Maka ketika kita pulang, itu pengaruhnya lebih besar ketimbang kita baca kitab. Maka penting kita dalam kehidupan kita, agar supaya iman ini kita nambah, kan ibarat iman itu ibarat aki. Kalau aki berarti perlu dicas, perlu disetrum. Kayak HP nih, kita kan pakai HP kita, hati kita nih isinya, seharusnya hati kita isinya berkaitan kepada Allah, semuanya tentang Allah. Tapi selama ini kita pakai banyaknya buat dunia atau buat akhirat? Dunia. Alhamdulillah. Gitu ya. Maka hati kita juga perlu dicas. Ngecasnya bagaimana? Rasanya, rasa imannya diperbaiki lagi, dicas lagi, di-refresh lagi, di-maintain lagi. Caranya apa? Tadi, kalau baca Quran, mungkin kita kan pertama tadi itu obat hati adalah dengan cara baca Quran dan meresapi maknanya. Tapi kan susah. Kita baca Quran bahasa Arab. Bahasa Arab kudu ada artinya. Ada juga sih. Man'ana. Itu dari dulu man'ana belum ada yang jawab tuh. Ya. Anta gitu jawabnya. Man'ana. Nah, maka rasa ini perlu dinaikin. Tadi ada orang yang berangkat ke rumah makan, itu rasanya beda-beda. Bahkan ada orang yang nggak ngerasain sama sekali. Gue ngerasain pedes ya, pedes banget. Gue ngerasain pedes. Corona, iya positif. Orang dulu kalau positif girang ya. Orang rumah tangga positif. Ya, aku positif. Alhamdulillah. Kalau sekarang, ya aku positif. Gitu. Gitu. Maka orang yang nggak ngerasain itu bisa jadi dia sakit. Apa ya, corona benar-benar jauh-jauhin lah. Ya. Bisa jadi lidahnya sariawan atau sakit. Maka begitu juga orang yang dikasih nasihat agama, yang dengerin ayat suci Al-Quran, itu orang ngaji berisik amat, gak tahu waktu apa ya, begitu tuh. Gak tahu orang mau tidur apa ya, gak tahu pagi-pagi orang berangkat kerja apa, matiin apa itu, begitu tuh ya. Padahal itu orang baca Quran di speaker pakai toa. Kalau kita bulan puasa, kita nyari pahala gak susah-susah.
Baca Quran kita udah tadarusan 30 juz sehari, Masya Allah. Luar biasa ya. Sehari 30 juz. Hah? Dengerin. Kita capek tadarusan, kita capek sholat taraweh, kita duduk tiduran, kayak cari pahala, bingung nih. Itu gampang. Di musola ada orang tadarusan pakai speaker, di masjid ada orang tadarusan pakai speaker. Kita jangan gerutu, berisik amat sih, jangan. Kita dengerin tuh bacaan ayat suci Al-Quran. Kita niatin, ya Allah saya niat dengerin bacaan Al-Quran. Gampang lah tuh dapat pahala. Gampang. Apalagi udah berumah tangga, mendapat pahala, gampang lagi. Pegang tangan istri dapat pahala, menatap mata istri dapat pahala, membelai rambut istri dapat pahala. Tapi dibelai bukan ditarik gitu, dijambak. Belum lagi kalau dia mandi wajib, ketika dia mandi wajib, setiap tetes air yang menetes jatuh ke lantai atau ke bumi, itu setiap tetesannya adalah ampunan buat dosa-dosa dia. Masya Allah. Iya, makanya kalau kita banyak dosa, ya cara paling gampang itu kita perlu banyak mandi wajib itu. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka itu setiap hari, kalau satu hari saja nggak kumpul bersama Nabi, mereka rasanya hatinya gelisah, galau. Kenapa? Sebab ketika berkumpul sama Nabi, duduk sama Nabi, itu nur dari Nabi pindah ke mereka. Barokah, kalau bahasa kita barokah, kalau buat Nabi nur. Barokah yang nur dari Nabi, cahaya langsung turun kepada mereka. Itulah pentingnya kita bergaul, kita silaturahim, kita berkunjung ke rumah ulama. Agar supaya apa? Agar supaya rasa iman ini kita naik. Kalau ulama mah bukan cuman jasadnya, bukan cuman badannya. Ada diceritakan dulu, Al-Habib Sayyid Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh dulu menceritakan. Saya lupa ceritanya mana. Kata beliau, kalau nggak salah di Umar, itu ada ulama yang sorbannya aja ditaruh, itu sorbannya ngucapin tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerikil-kerikilnya tasbih mereka tuh yang ada talinya, itu begitu ditaruh, tasbihnya aja ngucapin dikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita mah tasbih kita taruh, kita juga begini, kita kagak zikir, tasbih harus zikir. Tuh. Tapi ulama saking tasbih itu udah sering dibawa, dipakai buat zikir, maka tasbihnya sendiri aja berzikir, apalagi ulamanya. Kisah nyata nih, ada kiai namanya di daerah Tegal, Kiai Ermia. Nama pesantrennya Tauhid atau Hidiyah. Itu Kiai Ermia, ketika beliau sedang tidur, kalau kita kan kalau tidur biasanya udah pulas banget, biasanya apa? Ngorok ya, gitu. Ya kayaknya macam-macam, ada yang level 1, level 2, level 3, gitu. Nah kalau kiai ini, Kiai Armia, beliau itu ketika tidur yang keluar bukan suara ngorok, bukan suara menengkur ya, menegur, bukan suara menegur, tapi yang terdengar dari nafas beliau adalah Allah, Allah, Allah. Tuh nafasnya bunyinya Allah, 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 begitu. Berarti itu segitu lagi tidurnya. Karena tidur itu kan gambaran kita hidup. Kalau kita biasanya sering ngomong bahasa Inggris, ntar tidur ngimpi ngigonya bahasa Inggris. I have forwarded to you, gitu. Gila. Atau yang guru ekonomi,
Maka egonya juga ego. Jadi atiba itu adalah gitu. Yang sering ngomong bahasa Arab, maka egonya bahasa Arab sesuai dengan kebiasaan dia. Atau yang hobi dengan pecinta apa namanya ikan peda. Apa ikan peda? Ikatan pecinta janda. Boleh. Ikan peda. Itu ketika depan rumahnya ada namanya si Indun, janda muda beranak satu misalnya. Itu ikonya pasti Indun. Kenapa? Karena sesuai dengan kebiasaan dia waktu lagi sadar. Begitu juga ini kiai waktu tidurnya aja dia Allah. Maka apalagi ketika lagi sadarnya, lagi kesehariannya, berarti lebih dari itu. Tuh. Kita pertanyaan begini, kita kan tentu pengen iman kita kalau sama makanya jauh, ya. Kalau sama jauh, maka kita pengen iman kita kayak mereka. Bagaimana caranya? Maka seperti yang diamalkan, dikerjakan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lain. Mereka setiap hari duduk bersama Nabi, kumpul bersama Nabi, memandang wajah Nabi, nggak bosan memandang wajah Nabi. Tujuannya apa? Karena mereka berharap agar iman di dalam hati mereka bertambah. Maka kita juga pengen rasa iman kita ini jangan yang lempeng bawah. Kalau kita pengennya iman kita naik terus naik. Kalau kata Imam Zubaid, fakum minal imani bitazdidi bimazidi bikathrati sholati wa zakati. Fakun minal imani fi mazidi wa fi sofatil qulubi dan tajdidi bikathrati sholati wa zakati wa tarki malin nafsi min syahwati. Kita pengen iman kita naik, maka cara yang paling gampang adalah kita kumpul dengan orang-orang soleh, kita kumpul dengan ulama-ulama. Caranya bagaimana? Kita ngaji, duduk di pengajian mereka. Di rumah kita ada majelis taklim, duduk di pengajian, pandang itu ulama, lihat itu kiai, lihat itu habib. Kalau beli orang soleh, maka kita pulang bawa bekal. Bawa bekal apa? Iman kita nambah, ya. Tapi yang perempuan emang demen banget, apalagi ustaz muda, ganteng, Habib Ahmad Al-Habsyi, dilihatin terus. Malah pulang ini, bib, selfie dulu bib. Nah, maka jadi at-tasdiq, pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bisa kasbi, bisa wahbi, bisa kita usahain, bisa memang itu adalah anugerah dari Allah. Maka cara kasbi kita usahain, caranya dengan tadi itu kita banyak kumpul di majelis orang-orang soleh, atau kita dengerin bacaan Al-Quran. Besok bulan suci Ramadan ada orang baca Quran di toa, ya, bukan di toa sih, di musola bacanya. Ya. Di toa, baca Quran di toa atau di musola? Di musola, ya, pakai toa mic. Pokoknya ada suara orang ngaji dari toa musola, maka kita dengerin. Ya kita dulu tuh, kita dengerin ini, kita dengerin dapat pahala Quran. Maka tambah iman kita. Kita lagi nyetruk iman kita. Jadi begitu. Kalau kita sudah naik derajat kita, maka nanti bukan cuma menjadi muqallid, tapi juga bukan cuma menjadi taklid, tapi juga menjadi mukmin, menjadi alim. Terus lagi naik jadi hakul yakin, jadi ainul yakin, hakikatul yakin. Tapi hakikatul yakin dan hakul yakin adalah derajat para wali. Apa caranya? Yang paling besar kata ulama-ulama kita, kalau iman kita seterusnya pengen naik cepat, kencang naiknya, caranya adalah dengan bergaul, mulazamah, dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bertauhid, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Apa ya? Saya minta ridhonya, saya ada acara lagi, ya. Nanti siang jadwal nanti siang di Masjid Sunda Kelapa, ya. Terus nanti malam di Bekasi. Besok pagi di Kerawang saya, di masjid, ya. Nah, terus siangnya lagi di Bandung, ya. Itu juga kalau ada yang ngundang.
Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah qabul wa ijabah ala dunya wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'afna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله، ويدافع البلاء يا رحمن، ويدافع البلاء يا رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وارزقنا حفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.